Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali secara daring, ya, karena ada memang jadwalnya daring. Selain itu juga kampus sedang digunakan untuk ujian UTBK, jadi kita laksanakan secara daring. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk sisa pertemuan ini akan dilaksanakan pengayaan materi secara semi praktikum. Kemudian nanti sisa praktikumnya juga akan saya handle. Jadi besok yang mengisi adalah saya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kita review lagi terkait dengan paket-paket yang ada di layer TCP/IP layer. Oke, yang pertama adalah application. Di application ini nama paketnya apa? Di application nama paketnya apa? Data, Pak. Oke, data. Kemudian di transport? Segmen. Segmen itu terdiri dari apa? Segmen itu terdiri dari apa? Segmen itu? Header transport sama data, Pak. Oke, header transport dan data. Yang dibutuhkan di header transport ini apa? Alamat apa? Port, Pak. Port. Nah, oke, port ya. Kemudian setelah transport masuk ke ini namanya ya, saya kurang. Ini namanya adalah segmen. Ya. Kemudian masuk ke network. Di network ini apa namanya? Nama paketnya? Fragment. Oke, terdiri dari apa fragment itu? Header network sama segmen. Oke, header network dan segmen. Disebut sebagai fragment. Yang dibutuhkan alamat apa di sini? IP, Pak. Alamat IP. Oke. Kemudian setelah network adalah data link. Data link ini nama paketnya apa? RAM. Apa? RAM. Maaf kurang jelas. Gimana Mas? RAM, Pak. Frame. Ya, frame ya. Oke. Tadi dari apa frame ini? Oke, frame. Tadi dari apa? Header link. Datagram atau frame tadi. Oke, datagram atau fragment tadi. Trailernya, ya. Ini disebut sebagai frame. Alamat yang dibutuhkan adalah MAC, Pak. MAC. Oke, alamat MAC. Sedangkan di physical ini ya ikut aja ya. Ini ikut aja. Tinggal mengirim ya, mengkodekan menjadi sinyal. Ya, sinyalnya ini nanti bisa berupa listrik, bisa berupa elektromagnetik atau berupa cahaya. Ya, jadi seperti itu. Jadi mengkodekan menjadi sinyal bit. Namanya bitcode di sini ya. Ini namanya adalah bitcode. Kita sudah pelajari fisikal ya. Nah, kalau kalian sudah paham ini, saatnya kita balik lagi ke ke sini ya, ke PKE yang sudah saya buatkan. Kemarin sudah sempat dibahas ya terkait dengan paket ICMP dan paket ARP. Namun saya di sini ingin mengulas kembali terkait dengan PKE ini nantinya. Ya, kalau kalian ingin meriset ulang dari sebelum dijalankan paketnya kalian bisa menggunakan tanda ini. Ya, jadi power cycle devices ini nanti akan mengulang
ya. Jadi nanti posisi apa namanya device-nya menjadi ke posisi semula. Jadi ketika PKE pertama kali dijalankan. Nah, ini nanti akan berwarna merah semuanya. Biar jadi hijau bagaimana? Ini kita pakai fast forward saja. Jadi pastikan nanti semuanya hijau. Semua pasti hijau, baru kita jalankan PKE tersebut. Oke. Sebelum dijelaskan oleh masing-masing kelompok, di sini saya ingin mengulas kembali, ya, mengulas kembali terkait dengan protokol ARP dan ICMP, yang mana kemarin kita masuk di sub bagian 1, angka 1 ya, yaitu mempelajari terkait dengan ARP request, ARP reply, tabel ARP, dan tabel alamat MAC. Oke, yang mana di sini dalam satu jaringan ya. Kita masih bicara di jaringan yang berwarna oranye ini, ya, di dalam satu jaringan. Untuk tabel ARP ini letaknya ada di mana? Di perangkat apa kemarin? Tabel ARP ada di perangkat yang mana? Masih ingat tabel ARP itu ada di perangkat mana? Halo? Tabel ARP fungsi link. Perangkat, bukan layar. Ini dulu. Tabel ARP ini fungsinya untuk apa? Memetakan apa? IP address dan IP IP dengan MAC, Pak. terhadap MAC, ya. Ini ada bisa di PC, bisa di laptop, bisa di router. Oke. Kemudian kalau tabel alamat MAC, ini memetakan apa? Tabel alamat MAC ini memetakan apa? MAC dengan port, Pak. MAC dengan port. Oke. Kemudian letaknya ada di device yang mana? Di perangkat yang mana? Ada di perangkat mana? Alamat MAC, tabel alamat MAC itu di switch. switch, ya, ada di switch. Oke ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas ya? Oke, seperti yang disampaikan kemarin untuk langkah 1 seperti ini. Kita ulas sekilas saja. Jadi kita belajar ARP dan ICMP. Kemudian dari PC 0 ini kita melakukan, kita cek dulu ya. Kita cek dulu untuk apa namanya? Tabel ARP-nya kosong ya. Tabel ARP-nya kosong. Untuk server DHCP, tabel ARP-nya bagaimana? Kita cek tabel ARP di server juga kosong ya, juga kosong. Ya, tabel ARP itu ada di apa namanya? Ada di PC maupun di router. Terus saja. Kita coba cek di sini. So, ARP. Nah, di sini yang ada hanyalah ini IP-nya siapa saja ini? Ini ada di router UB. 10.10.10.1 ini punya siapa? 10.10.10.1 ini punya siapa?
SW Vilcom ya Pak? Hah? Bukan. Coba dibuka lagi Router siapa? tabelnya. Router UB. Server di HCV. Router UB. Ya. Oh, Plus plus 1 itu router UB. Jadi punya dianya sendiri. Jadi ini adalah MAC punyanya si router UB ini sendiri. Ya, yaitu interface-nya adalah F00. Kalau ini 20 punya siapa ini? Sama juga Pak. Router UB juga. Yaitu interface yang ada di G000. Ya, alamat MAC-nya ini. Ini 1831. Router UB juga Pak. Router UB juga 1841. 1841 punya siapa? Sama juga Pak. Punya UB Sama juga. Jadi tabel ARP-nya router secara default itu adalah interface punya dia sendiri yang ada yang terkoneksi ya, yang terkoneksi dengan suatu jaringan. Oke, jadi tidak kosong ya tabel ARP yang ada di router. Sedangkan di switch itu tidak ada tabel ARP-nya. Supaya kita show ARP, nah kosong kan ya, tidak ada. Dia di sini memiliki tabel MAC, ya, tabel alamat MAC. Ini isinya apa ini? Punya siapa ini? MAC address 1201 ini punya siapa? Punya siapa? 1201. Router UB Pak. Router UB. Jadi Iya. ketika ini sudah stabil ya, tabel MAC-nya switch itu tidak kosong, tapi dia mendapatkan informasi bahwa port ini, ya port F06 ini terkoneksi dengan interface yang ada di router UB. Karena apa? Nah, kalian bisa baca di sini. Itu ada yang namanya CDP ya, Cisco Discovery Protocol. Jadi sesama perangkat Cisco itu, dia akan berkomunikasi. Ini tidak diajarkan ya. Jadi kalau kalian ingin belajar, ya silakan pelajari sendiri. Di sini saya hanya menjelaskan saja bahwa ini ya, kenapa kok tabel MAC-nya switch tidak kosong? Kenapa kok ada isinya? Ya karena dia komunikasi dengan sesama perangkat Cisco. Ya, sedangkan PC kan tidak Cisco, server kan juga bukan Cisco. Ya, jadi dia mendapatkan alamat MAC dari perangkat Cisco tetangganya. Oke, jadi tidak kosong ya di switch Vilcom itu tidak kosong. Oke, sekarang kita coba start dari PC 0. Kemarin kita melakukan ping ke 10, 10, 10, 10, yaitu alamat dari server DHCP Vilcom. Oke, sini nanti akan terbentuk dua paket ya, yaitu ICMP dan ARP. Oke, di ICMP di sini kemarin sempat kita bahas ada alamat IP asal dan alamat IP tujuan. Alamat IP asal ini didapatkan dari mana? Kenapa kok dapat alamat IP asal 10, 10, 10, 11? Dapat dari mana ini? Ada yang tahu asal muasalnya ini dapat dari mana? Kenapa? Ini ICMP ya? Ini ICMP. Mana tulisannya ICMP? Ini ICMP echo request. Jadi ICMP request ini. ICMP itu ada di layer 3. Ya, sedangkan ping, perintah ping itu ada di aplikasi karena berkaitan langsung dengan user, berhadapan langsung dengan user. Jadi ping itu adalah aplikasi, dengan ping itu nanti menghasilkan paket ICMP. Paket ICMP itu ada di layer 3 atau network. Nah, di sini di layer 3 kan butuh alamat IP kan ya, yaitu alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Nah, kenapa kok alamat IP sumbernya 10, 10, 10, 11? Ada yang tahu?
Mungkin izin jawab Pak. Silakan Mas Helmi. Untuk IP address-nya itu diambil dari IP address yang sudah di-set sebelumnya. Karena ini kan VC0 ini dibikin statik, jadi dia itu ngikut IP yang dibikin oleh kita sebelumnya. Ya, oke. Statik. Betul. Karena yang mengirimkan adalah PC0, jadi kan dia tahu alamat dirinya sendiri. Yaitu alamat dirinya sendiri adalah 10 10 10 11. Makanya di sini IP sumbernya adalah seperti ini. Yang kedua, kenapa kok IP destination-nya 10 10 10 10? Kenapa IP destination-nya 10 10 10 10 10? Dapat dari mana itu? Ada yang tahu? Mungkin dari perintah yang SMP itu kan ping, kalau di belakangnya ada alamat IP-nya itu Pak. Nah, betul. Jadi 10 10 10 10 ini berdasarkan dari perintah ping-nya tadi. Ya, tadi kan kita mengingatkan ping 10 10 10 10. Itu kan tujuannya kan ya, IP tujuannya. Maka IP tujuan akan dimasukkan di destination IP. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terkait dengan asal muasal IP ini, alamat IP ini, baik IP asal maupun IP tujuan. Jelas ya? Nah, di sini nanti ada yang saya sampaikan kemarin ya. Kalau kita lihat di detailnya, itu ada tipe ya, ada tipe di ICMP-nya. Tipenya adalah 08. Tipe 08 itu adalah ICMP request. Ya, jadi kode 8 itu adalah ICMP request. Jadi si PC0 ini nanti akan mengirimkan ICMP request. Dari mana informasi tersebut? Dari header ICMP field type, ya, field atau bagian pada type. Tipenya adalah 8. 8 itu adalah apa namanya? ICMP request. Kalian bisa melihat di sini ya, kalian bisa menjalankan dari layar atas, ini layar 3, diklik next layer, ini berarti layar 2, diklik, nah dia berhenti, karena informasi yang ada di sini hanyalah layar 3 dan layar 2, yang bold ya, ini ada tulisan bold ini, hanya layar 3 dan layar 2. Jadi kalian bisa membaca di sini keterangannya seperti apa. Ya, karena di sini ada ping, ya, maka dia melakukan ICMP request. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok di layar 2 ini kosong? Harusnya kan ketika kita mau mengirimkan, berarti kan terjadi enkapsulasi kan ya. Kalau mau mengirimkan, berarti enkapsulasi, yaitu dari atas, dari layar atas ke layar bawahnya. Di layar 3 dia butuh IP. Di layar 2 dia butuh apa? Layar 2 atau data link? MAC address Pak. MAC address. Oke, MAC address sumbernya berapa? MAC address asalnya berapa? C470. C470 dapatnya dari mana? C470 dapat dari mana? Dari mana C470? Asal muasalnya dapatnya dari mana? Kok bisa tahu MAC asalnya adalah C470? Sama seperti ping tadi loh. Kok bisa tahu alamat IP asalnya dari mana? Yaitu dari dirinya sendiri. Kan saya mau mengirimkan kan ya. Saya mau mengirimkan CMP request. Saya punya KTP. Di KTP itu sudah tertera nicknya berapa, identitasnya saya bagaimana. Jadi semua identitas saya sendiri itu saya tahu. Nah, ini kan yang mengirimkan kan PC0. Jadi si PC0 itu ya tahu IP-nya dia berapa, MAC-nya dia itu berapa. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, MAC asalnya tahunya dari siapa?
Bagaimana? MAC asalnya tahunya dari siapa? Diri sendiri, Pak. Dirinya sendiri. Jadi dia tahu alamat MAC-nya saya berapa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah MAC tujuannya. MAC tujuannya itu bisa diketahui dari mana? Suatu perangkat bisa tahu MAC tujuannya itu dari mana? Tabel lagi. Tabel ARP, Pak. Nah, dari tabel ARP. Jadi tabel ARP itu bagaimana sih fungsinya? Dari IP, ya dari suatu IP, nanti kita bisa mendapatkan MAC address-nya. Nah, IP tujuan sudah diketahui? IP tujuan? Apakah sudah diketahui IP tujuannya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, dari layer 3 tadi. Nah, sekarang MAC-nya. Untuk mengetahui MAC, kita harus tahu tabel ARP. Ya, kita harus melihat dari tabel ARP. Nah, permasalahannya, tadi di PC 0, tabel ARP-nya masih kosong. Ya, tabel ARP-nya tadi masih kosong. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa memetakan MAC tujuannya itu berapa. Nah, karena dia tidak tahu MAC tujuannya, maka PCE 0 akan mengirimkan paket Broadcast. paket apa? ARP. Paket ARP Broadcast. secara broadcast. Nah, barulah muncul ARP ini secara broadcast. Ya. Untuk ARP yang dibutuhkan adalah MAC, alamat MAC dan alamat IP. Ya, alamat MAC dan alamat IP. Jadi meskipun di layer 2, dia tetap ada informasi IP-nya karena ARP itu butuh alamat IP juga. Ya. Jadi di sini alamat MAC sumbernya dari mana nih? C470 ini. Punya siapa ini C470? PC 0. Nah, kenapa kok isinya PC 0? Karena miliknya sendiri, Pak. Nah, karena dia mengirimkan adalah miliknya dirinya sendiri. Kenapa kok di sini alamat MAC tujuannya FFFFF? Broadcast untuk Broadcast. supaya diterima oleh semua device. Oke, agar diterima oleh semua device. Kecuali Dirinya sendiri. yang mengirimkan. Oke. Kemudian source-nya sekian, destination-nya sekian. Taunya dari mana? Dari ICMP tadi. Ya, dari ICMP tadi sudah dapat IP sumber, IP tujuannya itu sudah ada semuanya. Tinggal dilempar saja di paket ARP-nya. Oke, jelas ya. Kemudian dia keluar melalui fast Ethernet 0. Nah, fast Ethernet 0 itu adalah yang ini. Ya, melalui sini. Oke. Bentar. Setelah itu paketnya akan dikirimkan ke switch Wilcom. Nah, di switch Wilcom kita lihat ya. Di switch Wilcom kalau kita cek MAC address-nya, MAC table-nya, maka akan muncul tambahan baru lagi yaitu ini. Nah, kenapa kok dapat informasi seperti ini? Dapatnya dari mana? Kenapa kok switch bisa menambahkan informasi pemetaan di tabel MAC-nya dengan adanya alamat MAC address sekian, portnya F01. Dapatnya dari mana ini? Dari mana ini? Nggak tahu. Jadi ini tadi kan ada paket ARP kan ya? Ada paket ARP yang membawa informasi MAC asal. Ya. Jadi ada paket ARP jalannya dari PC 0 ke switch. Melalui mana? Melalui, kita cek ya. Melalui ini F01 dari switch. Jadi kalau kita cek paketnya, paket ARP ini, kan datang kan ya, datang berarti in layer. Datang itu berarti mulai dari layer 1.
Jadi layer 1 itu pasti menerima paket. Ya, layer 1 pasti akan menerima paket. Melalui mana? F01. Ya. Untuk switch itu hanya sampai di layer 2 saja. Ya, switch itu hanya sampai layer 2. Jadi paket ARP tersebut dinaikkan ke layer 2. Di layer 2 dibaca, oh ada paket ini, sumbernya C470. C470 entah itu sudah ada atau tidak, pokoknya apabila ada informasi yang membawa MAC, maka akan saya masukkan ke dalam tabel MAC. Ya, jadi ada C470. C470 ini tadi masuknya lewat mana? F01. Ya sudah, berarti nanti kalau ada C470, keluar masuknya adalah F01. Jadi pahami ya? Oke, kemudian dia berpindah ke pengiriman, ke output ya, mau dikirimkan keluar. Jadi informasi dari layer 2 ini si switch hanya melemparkan saja ya. Dia hanya melemparkan saja, tidak melakukan perubahan data, tidak melakukan perubahan paket, isi paket. Jadi dia baca, oh ada sumber C470, ada sumber MAC C470. Tujuannya kemana? F, berarti broadcast. Ya sudah, berarti nanti ketika mau dikeluarkan, dia akan dikirimkan ke semua port yang aktif, kecuali ke port yang mengirim. Tadi port mengirimnya melalui F01. Berarti di sini sama sekali tidak ada F01. Ya, dia dikirimkan ke F02, ke F03, F04 dan sebagainya. Oke. Karena broadcast, maka ini akan dikirimkan ke semuanya kecuali PC 0 ya, melalui F01. Oke, jadi switch ini hanya membaca informasi port saja, masuknya lewat port mana. Kalau saya broadcast, ya berarti tidak akan saya keluarkan lewat port yang masuk tadi. Jadi pahami ya? Nah, ketika broadcast, maka dikirimkan ke port-port yang aktif, kecuali yang masuk tadi. Kemudian PC1, dia akan menerima paket ARP. Ya. Jadi, sekali lagi ya, layer 1, physical, itu pasti akan menerima pesan. Dari layer 1 dinaikkan ke layer 2. Di layer 2 dia itu membaca MAC ya, membaca alamat MAC. Yang dibaca MAC tujuan atau MAC asal. Kalau ada paket datang, yang dibaca itu MAC tujuan atau MAC asal. MAC asal apa? Kalau ada paket datang, ini ada paket ini. Ini ada Shopee ya, misalkan ada Shopee. Ada paket Shopee datang, ada kurirnya. Kurirnya itu datang ke rumah kita. Biasanya ditanyakan apa? Ini apa benar rumahnya si A? Itu berarti apa itu? Iya benar Pak. Berarti apa ini? Tujuannya Pak. Tujuannya, ya. Benar nggak tujuannya? Oh, tujuannya secara broadcast. Diterima kan ya? Terima. Broadcast kan ya? Pokoknya ada paket datang, broadcast, saya terima. Karena ini paketnya adalah ARP, jadi saya cek lagi, tidak hanya sekedar MAC-nya saja, tapi IP mana? Asal atau tujuan? Kalau ada paket datang, yang dilihat itu asal atau tujuan kalau ada paket datang. Tujuan juga. Tujuan. Nah, berarti yang mana? Ini kan ya IP destination-nya adalah 10.10.10.10. Dicek, benar nggak IP saya 10.10.10.10? Oh, bukan. Karena ini paket broadcast dan tidak ditujukan secara spesifik ke saya, sudah. Saya tidak menganggap paket itu. Makanya dia tidak akan membalas. Ya, di sini silang itu artinya seperti itu. Prosesnya sama ya, prosesnya sama. Berbeda dengan yang server DHCP Philcom. Sekali lagi, layer 1 itu pasti menerima. Ya, layer 1 itu pasti menerima. Dinaikkan ke atas, ke layer 2, dicek. MAC tujuannya adalah broadcast, maka saya terima. Dan karena ini ARP, maka saya cek IP tujuannya kemana. IP tujuannya adalah 10.10.10.10. Oh iya benar, ini untuk saya. Karena ini ARP request,
maka saya berhak menjawab. Bukan berhak ya, tapi wajib. Wajib menjawab. Oke? Jadi kemarin yang saya capture-kan ya, ini ada protokol type 08 di ARP ya, karena kita bicara paket ARP. Ini ada protokol type 08 di inbound, ketika data masuk, ketika paket masuk, ketika paket keluar, maaf saya salah baca. Yang output, ya output operation code. Ini adalah 01, ini adalah ARP request. Ketika dia keluar, dia menjadi 02. ARP, apa ini 02? Ada request, ada request, ada Respons. bukan respon. ARP respons. Bukan respon, respon itu HTTP. Replay. Replay, di sini istilahnya replay ya. Replay. Jadi Ya, replay Pak. ada yang 01 ini adalah request, yang 02 ini adalah replay. Jadi dia membalas. Ya. Membalasnya bagaimana? Kalau membalas berarti siapa yang mengirimkan sekarang? Kalau server DHCP mau membalas berarti pengirimnya siapa? Kalian dapat surat ini. Kemudian kalian mau membalas surat tersebut. Pengirimnya siapa? Siapa pengirimnya? Iya, saya yang dapat surat, Pak. Yang dapat surat kan ya. Jadi sekarang Yang membalas. ya, Ya. yang membalas. Berarti sekarang MAC yang mengirimkan, MAC sumbernya adalah MAC dari siapa ini? 6A8. Punyanya yang ngirimin kita surat, Pak. Ya, kok yang mengirimkan kita surat? Yang mengirimkan. Yang mengirimkan. Sekarang yang mengirimkan adalah server DHCP Filcom. Jadi MAC sumbernya sekarang 6A80. Kok tahu MAC sumbernya adalah M6A80? Karena saya tahu sendiri, Pak, alamat. Nah, karena dia mengirimkan, dia tahu Tahu sendiri, ya. Jadi 6A80. Ini C470 kok bisa tahu alamat tujuannya seperti ini? Dia udah nerima ini, Pak, surat sebelumnya, jadi mungkin di suratnya udah ada nomor asalnya, jadi bisa dikembalikan, Pak. Nah, betul ya. Sebelumnya dia sudah dapat informasi pengirimnya adalah C470. Kalau saya mau mengirimkan kembali, ya sudah saya arahkan kembali ke C470. Ya, jadi dia tidak usah membuka tabel ARP. Tapi dari paket itu dia sudah tahu, oh pengirimnya ini. Maka saya akan mengirimkan balik ke tujuannya adalah si pengirim tadi. Begitu juga untuk IP-nya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini nanti enkapsulasi ya dari layar 2 diturunkan ke layar 1 melalui port F0, jadi melalui jalur ini. Ya, jalur ini dikirimkan ke switch. Pertanyaannya adalah kenapa kok isi tabel MAC dari switch ini bertambah? Dapatnya dari mana? Yang tadinya 2 sekarang menjadi 3. Ini yang baru. Dapatnya dari mana ini? Karena tadi udah dikirim sama DHCP itu, Pak. Balasnya replay itu. Yang ini berarti, hijau ini, paket ini. Iya, Pak. Oke, nah, saya coba buka. Saya coba buka ini juga. Nah, ini kan in layer ya, jadi paketnya masuk in layer. Masuknya melalui mana? F02. Oh, ini ada paket masuk ini F02. Dicek. F02 MAC-nya berapa? 6A80. Jadi si switch begitu ada paket masuk, dicek MAC-nya, langsung ditambahkan di sini. Kalau seandainya MAC-nya belum ada ya ditambahkan, kalau sudah ada
dicek portnya sudah sesuai atau belum. Jadi intinya dia akan menambahkan di tabel MAC-nya. Jelas ya? Jadi begitu ada paket masuk, dicek masuknya lewat mana, MAC-nya berapa. Ya. Karena MAC-nya belum pernah ada, ya ditulis baru di sini. Melalui mana? F02. Paham ya? Jadi ini paketnya itu melalui F02. Ya, paketnya melalui F02. Jadi makanya di sini muncul informasi baru ya, bahwa MAC 6A80 ini ada MAC masuk ini, sumbernya 6A80 melalui F02. Jadi masuknya melalui port F02. Nah, si switch, sekali lagi ya, switch itu dia hanya melemparkan saja ya, melemparkan saja. Ini informasinya mau dikirimkan kemana sih? Paketnya mau dikirimkan kemana sih? Yang dibaca oleh switch itu yang mana? Alamat IP atau alamat MAC? IP atau MAC? Switch itu ada di layer 2. Layer 2 itu IP atau MAC? Gimana? Layer 2 itu apa sih? Data link. Saya tuliskan aja di sini ya. Ini layer 1. Ini layer 2. Jadi ngitungnya dari bawah ya. Ini layer 3. Ini layer 4. Ini apps itu kalau di TCP IP kan digabung jadi satu ya. 3 layer digabung jadi satu. Jadi ini layer 5, 6, 7. Tapi kalau seandainya kita melihat dari kalau kita lihat dari TCP IP ya langsung aja apps itu layer 7 gitu aja enggak masalah. Nah, kalau layer 2 itu butuhnya adalah MAC. Ya, layer 2 itu butuhnya MAC. Maka di sini yang dibaca yang mana? MAC asal atau MAC tujuan? Ada paket masuk. Switch ini harus mengarahkan. Ya, jadi ini semacam petugas gitu ya. Ada surat masuk, suratnya dibaca, oh ke sana. Jadi yang dibaca itu apa? MAC alamatnya ke sana. Ada alamat MAC asal atau alamat MAC tujuan? MAC tujuan. MAC tujuan. Oke, MAC tujuannya. Pak. Oke, destinasinya. MAC tujuannya adalah C470. C470 nanti perlu diarahkan ke port yang mana? Ada paket C470 ini. Nah, ini mau saya arahkan kemana ini? Switch kan punya banyak port. Mau diarahkan kemana? Dia tahu harus diarahkan kemana, harus membaca apa? Table MAC address. Tabel MAC-nya. Oke, C470 yang mana? Ada nggak dari tabel MAC-nya? C470. Ada Pak yang pertama. Yang pertama, oke. C470 itu larinya ke F01. Ya sudah, berarti ingat ya, switch itu dia melemparkan ada semacam forwarding-nya ya, melemparkan dari port masuk ke port keluaran. Jadi ada forwarding-nya di sini. Jadi paket yang datang melalui F02 akan diarahkan ke F01. Tanpa mengubah isi paket ya. Sama sekali tidak ada perubahan paket di sini. Sama semuanya. Jadi antara sumber dan tujuan tidak ada perubahan. Dia hanya mengirimkan saja, melewatkan saja ya. Paket masuk ke F02, dari F02 diarahkan ke F01. Soalnya dari mana? Dari tabel MAC. Dari tabel alamat MAC. Makanya di sini nanti dia langsung unicast ya. Jadi tidak disebarkan, tapi langsung diarahkan ke F01. Nah, F01 itu yang ini. Nah, ini F01 langsung diarahkan ke sana. Ya. Jadi switch itu dia tidak membaca IP-nya kemana sih? Tidak. Ini punya siapa sih? Dia tidak membaca seperti itu. Tapi pokoknya ada MAC datang, ditujukan kemana,
dia cek di bukunya sendiri, di tabel MAC-nya sendiri, IP, MAC seperti ini harus saya arahkan ke port sekian. Jelas ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah masuk ke sub bagian 1. Sub bagian 1 langkah 1 ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk membuat ARP request sudah selesai. Kemudian untuk membuat ARP reply berdasarkan dari ARP request juga sudah selesai. Berarti sub bagian 1 ini sudah selesai. Ya, sub bagian 1 ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke ICMP request dan ICMP reply. Sudah siap ya? Saya tunjukkan saja pakai apa namanya? Pakai PKI-nya saya tidak masalah. Yang penting nanti yang menjelaskan adalah kelompok yang saya tunjuk. Oke, sementara ini yang saya tunjuk yang paling bawah aja dulu. Bahkan dari 3 anggota ini bisa open mic. Ya, Mas Armando, Mas Firmansyah, Mas Edwin bisa open mic. Tes suara saya Oke. masuk, Pak. Oke, Mas Edwin sudah masuk suaranya. Mas Armando, Tes. oke, masuk. Mas Firmansyah, ada nggak? Ada nggak Mas Firmansyah? Halo, Mas Firmansyah? Oke, agak putus-putus. Halo, tes, Pak. Ya, agak putus-putus, nggak masalah. Oke ya, jadi ketiga-tiganya sudah aktif. Nah, sekarang kita coba cek ini. Ya. Sekarang yang menjelaskan adalah kelompok yang terakhir. Melengkapi ICMP request ya pada layer 2 hasil ARP reply angka ke-1. Jadi di sini ada 2 ARP ya. Ada 2 PDU ada ARP dan ICMP. Sementara saya bacakan dulu, nanti silakan dijelaskan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jawabannya seperti apa silakan dijawab oleh kelompok tersebut. Paket ARP tersebut merupakan paket ARP reply ya. Tahunya dari mana? Silakan dijawab. Ini bisa tahu bahwa ini adalah paket ARP reply. Tahunya dari mana? Karena itu masuk di dalam inlayer, Pak. Bukan masalah itu. Tahunya dari ARP reply dari mana? Lewat berarti tadi informasinya. Yang lain mungkin bisa membantu. Tahunya ARP reply dari mana? Tipenya itu, Pak. Tipe yang mana? Salah. Tipe yang mana? ARP-nya itu, Pak. Nah ya, tipenya banyak sekali. Ini ada hardware tipe, ada protokol tipe. Yang mana? Protokol tipe itu, Pak. Oh, bukan. Yang benar yang ini, opcode. Yang 2, Pak. Nah, opcode 2 itu reply. Opcode 1 itu request. Ya. Jadi bukan masalah inline ya, kalau punya Mas Admin dan rekan-rekan. Oke ya. Yang merupakan belasan dari server DHCP Vilcom. Jadi ini asal muasalnya dari source-nya mana? Source-nya. Ini berasal dari server DHCP Vilcom. Dengan membawa alamat MAC. Nah, ini alamat MAC-nya dibawa ya. Ini adalah alamat MAC dari server DHCP Vilcom. Paket ICMP tersebut merupakan lanjutan dari paket ICMP sebelumnya. Jadi, paket ICMP ini merupakan paket lanjutan dari ICMP sebelumnya. Jadi, kalau kita lihat, dia langsung layer 2. Layer 3-nya dari mana? Dari paket yang sebelumnya, yang sempat muncul tadi. Yang mana di layer 3 ya, tadi menampilkan informasi alamat apa saja? Mas Edwin, Mas Armando, Mas Firmansyah. Di layer 3 ICMP tadi menampilkan alamat apa saja?
IP source dan IP destination, Pak. Oke, IP source dan IP destination. Tadi ya di layer 3 seperti itu. Nah, di layer 2 ini ada MAC asal dan ada MAC tujuan. MAC asalnya dapatnya dari mana? Dapat dari PC-nya sendiri, Pak. Oke, informasi dari dirinya sendiri. Oke, benar. Ini 6A80, kok bisa tahu MAC-nya seperti itu dari mana? MAC tujuan seperti itu? Dari tabel ARP, Pak. Nah, ini kan kita masih belum berpindah ke tabel ARP ini. Kita masih belum bisa melihat tabel ARP. Ini kalau kita cek PC-nya, nah ini nggak bisa ngapa-ngapain ini, karena masih proses ping tadi. Kita masih belum bisa mengecek tabel ARP-nya. Dari mana nih 6A80? Kok bisa dibaca petunjuknya di sebelah kiri ini? Dalam kasus ini 6A80 bukan dari tabel ARP. Dari mana ini? Mas Edwin, Mas Firmansyah, Mas Armando. Yang lain. Mungkin dari Oke. tabel MAC, Pak. Tabel MAC. Tabel MAC itu hanya di switch saja, Mas. Oh iya. Ini nih, saya tampilkan lagi notepad-nya tadi. Ini ya, tabel MAC itu ada di switch. Oke, bukan di PC. Dari mana? 6A80. Ada yang tahu? Yang lain mungkin bisa membantu? Dari paket ARP replay sebelumnya, Pak. Nah, dari paket ARP replay sebelumnya. ARP replay tadi kan membawa informasi MAC tujuannya kan ya. Ada balasan kan ya, ada reply. Nah, di sini aja enggak apa-apa. Dia membawa paket asalnya itu dari 6A80. Nah, balasan inilah, ARP reply inilah yang alamat MAC-nya langsung dimasukkan ke sini. Mana tadi? Nah, langsung dimasukkan ke dalam sini. Jadi, dia tidak membaca tabel ARP, tapi dia mendapatkan informasi MAC tujuan berdasarkan dari ARP reply. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Nah, jadi ini bukan berasal dari ARP reply, bukan dari tabel MAC. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk yang IP, maaf. Untuk yang MAC address-nya itu yang disimpan itu hanya satu PC atau semua yang tadi sudah di broadcast itu, Pak, yang di reply itu? Nah, coba ulangi, Mas. Gimana? MAC address yang disimpan oleh PC 0 itu apa hanya satu PC yang dituju ini atau semua PC yang tadi udah dikirimi broadcast kemudian reply? Nanti setelah pingnya selesai, kita cek isi tabel ARP-nya PC 0 ya. Karena ini masih belum bisa kita apa-apakan. Ya, ini masih proses ping ini, jadi belum bisa kita apa-apakan. Nanti setelah proses pingnya selesai, kita cek isi tabel ARP-nya PC 0 nanti bagaimana. Apakah hanya berdasarkan dari yang membalas ARP tadi atau semua PC yang sudah di broadcast. Nanti kita coba dulu. Ya. Sekarang kita selesaikan ini dulu terkait dengan ICMP request. Ya, gitu dulu ya, Mas Edwin. Ya, baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Belum kita lanjutkan? Belum ya? Jadi sekali lagi bahwa MAC tujuan ini bukan dari tabel ARP, tapi dari ARP reply. Ya, balasan ini tadi ada alamat MAC tujuannya dimasukkan ke dalam sini. Oke, maaf. MAC asal ya, MAC asal dari ARP reply dimasukkan ke dalam MAC tujuan pada paket ICMP request. ICMP request tahunya dari mana? Dari IP ya, ini ya ICMP ini. ICMP ini pada tipenya
tipe 8 ini adalah ICMP request. Ya. Kemudian dikeluarkan melalui mana? Melalui F0. Nah, jadi dikeluarkan melalui sini. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, paketnya nanti akan dikirim ICMP ya. Paket ICMP-nya akan dikirimkan melalui F0. F0 paketnya nanti akan masuk ke dalam switch. Informasinya seperti ini. Ingat, switch itu ada di layer berapa? Bekerjanya di layer berapa? Switch itu? Switch bekerja Layer yang kedua, Pak. Layer 2. Ya, betul. Jadi meskipun ICMP tadi ada di layer 3, tapi switch dia hanya bekerja di layer 2 saja, tidak sampai di layer 3. Kecuali switch yang support ya, switch yang support dengan layer 3. Tapi switch yang biasa itu hanya sampai di layer 2 saja. Makanya di sini pembacaannya hanya sampai layer 2, tidak sampai layer 3. Oke ya. Nah, nanti ada paket masuk ya, paket masuk melalui PCI0 yaitu dari port ini F01. Jadi ada data masuk melalui F01. Dicek ya, switch itu kerjanya ngecek MAC. Yang dicek MAC asal atau MAC tujuan. Switch itu. Switch itu kerjanya MAC tujuan atau MAC asal. Ini ya, disuruh membuka kembali CLI. Oke, saya buka kembali switch-nya. Disuruh menampilkan MAC-nya, MAC tabelnya. Ada perbedaan nggak? Ini yang baru, ini yang sebelumnya. Ada perbedaan nggak? Silakan kelompoknya Mas Edwin dan kawan-kawan. Tidak ada perbedaannya, Pak. Tidak ada perbedaan. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena yang MAC address-nya sudah tersimpan beserta dengan portnya itu. MAC address yang mana? MAC address asal atau MAC address tujuan? Yang tujuan, Pak. Oh, bukan. Bukan. Yang asal. Yang asal. Jadi gini, ya silakan dicatat ya rekan-rekan. Jadi tabel MAC ini, tabel alamat MAC ini berdasarkan dari MAC asalnya. Jadi ada paket masuk melalui F01. Ya, ada paket masuk melalui F01. MAC-nya berapa? C470. Dicek di sini, C470 F01 apakah sudah ada? Maaf, yang atas ini ya. C470 F01 ada tidak? Oh, sudah ada. Ya, sudah nggak usah ditambahkan lagi. Jadi untuk mengisi tabel alamat MAC itu berdasarkan dari port masuknya melalui mana, MAC asalnya dari mana. Jelas ya? Itu untuk mengisi tabel alamat MAC. Kemudian, alamat MAC tujuannya digunakan untuk apa? Ini nih pertanyaannya. Berapa data yang tersimpan di tabel alamat MAC tersebut? Ada 3. Apakah ada perubahan? Tidak kan ya? Mengapa demikian? Apa tadi alasannya? Mengapa demikian? Mengapa tidak ada perubahan? Silakan kelompoknya Mas Edwin dan rekan-rekan. Kenapa kok tidak ada perubahan? Karena hasil dari proses pengiriman paket yang sebelumnya itu sudah berhasil, sehingga yang di MAC address dan port yang dari pengirim itu udah ada di tabel MAC address di switch-nya ini, Pak. Oke, karena informasi port masuk dan MAC asalnya sudah ada di tabel MAC, maka tidak ditambahkan. Itu ya jawabannya ya. Oke. Nah, berikutnya kan switch ini harus memforward ya.
melemparkan lagi, mau dikirimkan kemana. Berarti yang dibaca MAC asal atau MAC tujuan? Tujuan, Pak. MAC tujuan. MAC tujuannya berapa? 6A80. 6A80. Nah, 6A80. Kenapa kok di sini layar 1, layar keluarannya itu ke F02? Apa alasannya? Kenapa kok dikirimkan ke F02? Di tabel MAC address itu untuk yang MAC 6A80 itu sudah ada juga datanya di switch dan itu portnya itu FA02. Oke. Karena di tabel MAC-nya sudah ada untuk alamat 6A80, maka dia tinggal mengirimkan aja, tinggal meneruskan saja. Oh, 6A80 itu dikirimkan atau diteruskan ke port F02. Makanya di sini nanti keluarnya adalah ke F02. F02 itu yang mana? Yang ini, F02. Jadi akan diarahkan ke server DHCP Philcom. Itu ceritanya. Ya. Ini ya tadi buka PDU ICMP yang ada di switch Philcom. Perhatikan bahwa meskipun paket ICMP berkomunikasi di layer 3, namun untuk perangkat switch itu pada umumnya berjalan di layer 2, sehingga proses enkapsulasi dan dekapsulasi hanya sampai di layer 2 saja. Ya. Berarti sudah ya, port keluar mana sudah dibahas. Klik tombol capture atau forward untuk memindahkan ICMP ke perangkat berikutnya. Oke, sampai di sini. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa banyak duplikasi PDU ICMP yang dihasilkan oleh switch Philcom? Berapa tadi yang dikirimkan? Paketnya dikirimkan berapa? Dari switch Philcom ke luar, ada berapa tadi? Cuma satu, Pak. Hanya satu. Kenapa kok hanya satu? Kenapa kok tidak sebanyak yang tadi? Banyak yang awal-awal tadi. Karena MAC address-nya sudah jelas. Kalau misalnya yang broadcast atau FFF tadi itu baru dikirimkan ke semua dalam satu jaringan. Ya, betul. Jadi karena MAC tujuannya sudah jelas, maka dia dikirimkan secara unicast. Ya. Jadi bukan broadcast tetapi secara unicast. Oke. Jadi ke satu alamat saja. Itu disebut sebagai unicast. Ya. Nah, sekarang saya kembali alamat MAC tujuannya ya. Karena tadi ya, alamat MAC-nya adalah unicast. Sudah jelas. Perangkat mana yang menerima PDU ICMP, yaitu server DHCP Philcom. Berapa alamat MAC dari perangkat tersebut? Nah, kenapa kok ini menerima? Kenapa kok server DHCP Philcom ini menerima paket ICMP request? Kenapa kok dia mau menerima paket tersebut? Nih, kita lihatnya dari layer dulu. Paketnya datang, paketnya masuk. Ingat ya, kalau masuk berarti dia dari layer 1 dulu. Melalui fast Ethernet 0. Layer 1 itu pasti menerima atau boleh menolak? Layer 1 itu. Atau physical? Pasti menerima, Pak. Pasti menerima. Kalau pasti menerima berarti dia diteruskan ke layer 2. Di layer 2 ini menerima atau menolak? Berhak menolak atau tidak? Atau pasti menerima? Layer 2 atau datang? Berhak menolak, Pak. Berhak menolak. Tergantung sama atau tidaknya dari MAC address. MAC yang mana? Tujuan Yang atau? tujuan. Tujuan. Karena ada surat datang, maka yang dicek adalah benar nggak surat ini untuk saya? Berarti tujuannya. MAC tujuannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Yang kanan. 6A80. Oke, 6A80 ini punya siapa? Server DHCP Philcom. Maka diterima atau ditolak? Diterima. Diterima. Kalau diterima, maka didekapsulasi lagi, diarahkan ke layar atasnya. Di layer 3, pasti menerima atau berhak menolak? Berhak menolak juga, Pak. Berhak menolak. Kenapa ini menerima? Dicek juga untuk yang IP destination-nya itu apakah IP yang dimaksud gitu. Oke, IP-nya destination adalah 10. Ini punya siapa?
Itu punya server di AJP Filkom juga. maka diterima atau ditolak? Diterima. Diterima. Ya, karena ICMP, karena ini adalah paket ICMP, maka cukup sampai di layer 3 saja. Dan dibaca, ICMP ini ternyata tipenya adalah 8. Tipe 8 itu adalah request. Kalau request berarti server DHCP akan memberikan balasan berupa ICMP respon. kok respon? Pak respon. Reply. ICMP reply ya. Jadi dia nanti akan bahas ICMP reply. Kodenya adalah 0 ya. Jadi ini kalau request di ICMP-nya ini 8 tipenya ya, ini 8. Ketika dia membalas yaitu memberikan paket ICMP reply, tipenya di sini adalah 0. Ya, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Untuk langkah 1 subbagian 2 sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pertanyaan Mas Edwin tadi belum selesai. Karena apa? Karena proses ping belum selesai. Ya, proses ping belum selesai. Sudah ya, ada pertanyaan ya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang di video ICMP ini di inlayer sudah ya. Inlayer ini adalah paket ICMP request tipenya 8. Requestnya dari 10, 10, 10, 10, 11. Kemudian karena ICMP request tersebut ditujukan kepada server DHCP Filkom dari IP-nya ini, IP tujuan, maka server DHCP Filkom harus membalas paket tersebut dengan menggunakan ICMP reply, yang mana tipenya di sini nanti adalah 0. Oke, secara unicast, ya, secara langsung ke satu tujuan saja, bukan broadcast. Oke ya. Perhatikan alamat yang tertera pada layar 3 dan layar 2. Oke, sebelumnya kita cek dulu di sini. Nah, kita cek. ARP, tabel ARP dari server DHCP ini sudah ada isinya atau belum ya kira-kira ya? Sudah ternyata. Ini asal muasalnya dari mana ini? Kenapa kok tiba-tiba muncul isi informasi di tabel ARP-nya server DHCP Filkom? Ini dapatnya dari mana ini kira-kira? Apakah dari paket ICMP ini? Iya Pak, benar Pak. Dari paket yang dikirim dari PC 0. Dari ICMP? Iya. Atau ARP? ARP ya. Jadi dari yang sebelumnya tadi itu si server DHCP sudah tahu, oh ada IP sekian, MAC-nya sekian. Jadi bukan dari ICMP-nya ya, bukan dari ICMP-nya tapi dari paket ARP-nya tadi. Kita coba cek sih di PC 1 kira-kira sudah ada atau belum. Tadi kan PC 1 juga mendapatkan ARP kan ya. PC 1 juga mendapatkan ARP meskipun dia menolak. Kita cek dia punya isi atau tidak. Nah, belum ya. Jadi dia karena tadi dia menolak paket tersebut, maka dia tidak mengisi ya. Dia tidak mengisi informasi di tabel ARP-nya karena dia tadi menolak. Oh, ini paketnya bukan saya kok. Kenapa harus saya baca isinya lebih jauh lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi karena tadi server DHCP menerima paket ARP, maka dia mencantumkan informasi IP dan MAC-nya di si PC0 ya, di PC0 di tabel ARP. Nah, kira-kira dari sini pertanyaan dari Mas Erwin tadi sudah terjawab atau belum, Mas? Sudah terjawab Pak. Apa kira-kira di PC0 isi tabel ARP-nya apa saja? Semua PC yang menerima kemudian membalas. Nah, berarti ada berapa kira-kira isi tabel ARP-nya PC0?
Ada berapa baris kira-kira? Belum terjawab. Tadi belum sempat lihat yang replay berapa PC. Ya sudah, kita lanjutkan aja dulu kalau gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini ICMP reply ya ini ya, ICMP reply pada outlier di sini. Berapa alamat IP asal dan alamat IP tujuan? Dari mana alamat tersebut diperoleh? Oke, ini alamat IP asal, alamat IP tujuan. Dapatnya dari mana ini? Informasi ini didapatkan dari mana? Asal dan tujuan. Dari mana? Silakan kelompoknya Mas Adwin, Mas Armando, Mas Firmansyah. Dari mana IP ini berasal? Yang diteruskan dari ini Pak, yang perintah pingnya tadi. Pingnya kan dari PC 0. Server DHCP kan tidak melakukan ping. Nah, ini dapatnya dari mana ini? Yang lain mungkin bisa membantu menjawab. Kira-kira dari mana ini? Yang melakukan ping PC 0, server DHCP tidak melakukan ping. Nah, dapatnya dari mana ini? Sekarang lagi, kalian dapat surat. Kalian kalau mau membalas informasi alamat tujuannya itu berdasarkan dari apa? Kalian dapat surat. Kemudian kalau kalian mau membalas surat tersebut, kalian harus mencantumkan alamat tujuannya. Alamat tujuannya diperoleh dari mana? Oke, silakan Mas Ali. Ya Pak, jadi tadi didapat dari request yang dilakukan oleh PC0, kemudian server Philcom melakukan reply ke PC0 yang melakukan request tadi. Jadi diketahui IP-nya, yang itu ditulis di destination IP-nya. Nah, betul ya. Jadi ini kan ICMP request ya. Ini sudah ada alamat, informasi alamat pengirimnya. Ya sudah, alamat pengirimnya ini kita pindahkan ke alamat tujuan. Jadi dia tidak membaca ping, over DHCP tidak membaca ping karena dia tidak melakukan ping. Tapi dia cukup membaca paket yang datang dari mana, ya sudah saya kirimkan balik ke pengirim tadi. Jadi alamat asalnya saya pindahkan ke menjadi alamat tujuan. Oke ya. Nah yang ini, MAC-nya ini diperoleh dari mana? MAC-nya diperoleh dari mana nih? MAC tujuannya. Dari mana MAC-nya? Pak, sama seperti yang tadi, karena tadi udah dikirim juga terdapat MAC asal dan MAC tujuannya, maka meneruskan saja. Beda. Ingat ya, ingat gini. Ini kan terjadi dekapsulasi kan ya. Terjadi dekapsulasi. Jadi informasi header di layer 2 ini sudah dilepas. Sudah copot ini. Perangkonya sudah saya buka, saya buang perangko sih, amplop ya. Jadi misalkan ada amplop MAC, ada amplop layer 2, ada amplop layer 3 di dalamnya. Nah, ketika proses dekapsulasi, saya baca ini. Oh iya, ini layer 2 ditujukan ke saya. Saya buka, sudah amplopnya saya buang. Jadi headernya itu sudah tidak dibawa lagi headernya. Ya, itu dekapsulasi. Nah, sekarang saya baca paket ICMP-nya, paket layer 3-nya. Oh, ini ada alamat tujuan. Alamat tujuan IP, ada alamat asal IP. Kemudian saya mau membalas. Saya membalas di layer 3 menggunakan alamat IP yang sudah tertera di sana tadi. Oke ya. Nah, sekarang dari layer 3 ini yang sudah saya tulis ulang tadi, alamat tujuannya sekian, alamat IP tujuannya sekian, alamat IP asalnya sekian. Saya bungkus dengan amplop lagi, ya, saya enkapsulasi. Ya, ini tadi dekapsulasi, ini enkapsulasi.
Yang mana di amplop yang di layer 2 ini butuh alamat MAC asal dan MAC tujuan. MAC asal kalian sudah tahu tadi, karena dia yang mengirimkan, maka dia tahu MAC-nya dia. Nah sekarang MAC